Episode 11. Setelah isakannya terhenti, Arumi duduk berhadapan dengan sang suami. Matanya basah, air menggenang di pelupuk matanya meluncur kembali. Apa maksud makan siang itu? Siapa yang memberikan, Mas? Begitu pilunya dia berbicara, jemarinya mencengkram tangan Akmal. Akmal hanya terdiam. Dia mencoba mencerna situasi sekarang. Kecewa jelas pria itu rasakan. Bagaimana tidak, selama ini dirinya mengira Arumi yang mengiriminya paket beserta dengan secarik kertas. Sebisa mungkin Akmal tak menampakkan. Dia juga kasihan melihat Arumi. Dengan bodohnya, dia dikuasai emosi sehingga membuat wanitanya menangis. Akmal meraup kembali Arumi dalam pelukannya. Dia berulang kali meminta maaf kepada wanita itu. Mas mengira kamu memberikan kejutan dengan mengirimkan Mas makan siang. Akmal menjelaskan segalanya kepada sang istri. Mas tidak memberitahumu karena mengira kamu tak mau membahasnya. Arumi menggeleng lemah. Dia tidak pernah mengirim sesuatu ke kantor Akmal. Ya, termasuk makan siang itu. Perasaannya kembali bergejolak, namun sebisa mungkin dia mencoba mengendalikan. Mas salah sangka. Akmal mengingat bagaimana semangatnya menunggu paket itu datang. Meskipun sederhana, tapi dia suka. Dia merasa hal tersebut bentuk kepedulian Arumi terhadapnya. Tapi kenyataan berbanding terbalik. Mas suka? Tanya Arumi dengan suara yang amat serak. Akmal tersenyum getir. Awalnya, Mas suka karena mengira kamu yang mengirimnya. Arumi hanya terdiam tanpa kata. Banyak hal yang berputar di otaknya. Baru saja dia melakukan pemeriksaan dan disarankan untuk tidak stres, tapi masalah yang menimpanya membuatnya berpikir keras. Malam harinya, Arumi tidur lebih dulu sedangkan Akmal berada di ruang kerjanya. Pria itu tampak melamun. Dia mengabsen satu persatu wajah yang memungkinkan terlibat dalam pengadaan kotak makan tersebut. Ibunya tidak mungkin karena secarik kertas tersebut menyebut kata Mas. Siapakah gerangan yang sudah mengorbankan waktu untuk menyiapkan makanan tersebut untuknya selain istri dan ibu? Otaknya betul-betul dipaksa untuk berpikir. Dia mengingat mantan-mantannya, tapi tidak ada yang dicurigai karena Akmal memang tak memiliki mantan pacar yang lama selain Arumi. Dan sekarang wanita itu telah menjadi istrinya. Akmal mengingat temannya bersama Arumi, termasuk Dini, tapi secepat mungkin dia menggilas. Selanjutnya, wanita berambut gelombang. Akmal mengerjapkan mata. Apakah orang tersebut yang melakukan? Ya, banyak hal yang memungkinkan bidadari itu pelakunya. Pria itu menegakkan duduk, meraih ponsel yang ada di atas meja dan beranjak dari duduknya kembali ke kamar. Akmal mencari ponsel istrinya dan menyalin sebuah nomor. Pria itu kemudian keluar balkon agar percakapannya tak mengganggu tidur Arumi. Dia segera menghubungi nomor tersebut. Halo, terdengar sapaan dari seberang sana. Akmal memejamkan mata. Biar bagaimanapun dia harus memastikan untuk menjawab kegundahannya. Kamu di mana? Sejenak wanita di seberang sana terdiam. Dia tidak menyangka jika Akmal menghubungi di rumah. Kirimkan sekarang lokasi kamu di rumahmu. Setelah mengatakan itu, Akmal memutuskan sambungan telepon. Tak lama kemudian, pesan masuk dari wanita yang diteleponnya beberapa detik lalu. Akmal membuka pesan tersebut dan membaca alamat yang dikirimkan bidadari penunggu itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Akmal bersiap-siap. Dia mengambil jaket kulit dan meraih kunci mobil. Sebelum keluar, dia menatap Arumi yang tidur begitu pulasnya. Wanita itu kelelahan karena menangis selama berjam-jam. Akmal mengecup kening istrinya dan melafazkan kembali permintaan maaf yang amat tulus. Setelah itu, dia melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Di perjalanan, Akmal memutar musik kesukaannya dengan Arumi. Kembali dia mengenang masa-masa pacarannya dengan wanita itu. Debbie masih memandangi ponsel. Dia tak percaya jika Akmal menghubungi dan meminta alamat rumahnya. Dia tak tahu maksud dari pria itu. Apakah dia akan datang? Debbie menggeleng. Hal itu tidak mungkin mengingat hal ini sudah larut. Lagi pula, untuk apa dia datang ke rumahnya? Ada urusan apa? Dia menghempaskan benda tersebut dan berbaring kembali. Debbie menatap langit-langit kamar dengan sedikit cahaya. Dia membayangkan wajah pria itu. Semenjak insiden yang menimpa, dia tak ada niat ke rumah Arumi untuk sementara waktu. Debbie takut tak bisa mengontrol perasaannya.
Kurang lebih 30 menit, pria itu telah sampai di depan sebuah rumah yang berukuran sedang. Lampu terasnya menyala dengan benderang, menampakkan sedikit halaman rumah yang tak begitu luas namun asri. Sebenarnya dia ragu untuk masuk ke dalam. Akmal menimbang-nimbang sesaat dan melihat jam tangan yang bertengger di pergelangan tangan. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Semakin lama dia berpikir, maka malam akan semakin larut. Dia keluar dari mobil dan melangkah mendekati pintu. Akmal memencet bel untuk memberitahu kepada pemilik rumah bahwa dirinya ada di luar menunggu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tak lama kemudian pintu sedikit demi sedikit terbuka dan petir menggelegar, pertanda pasukan hujan sebentar lagi menyerang semesta. Angin bertiup menggoyangkan pohon yang berdiri dengan kokohnya dan menggugurkan daun-daun kering, menerbangkan tak berarah. Suaranya begitu mencekam. Malam yang menjadi ketenangan untuk beristirahat bahkan telah membangunkan sebagian orang, membuat keresahan, tak terkecuali Arumi. Dalam tidur lelap, keningnya berkerut, nafas tersengal, bulir-bulir keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi buruk telah menguasai alam bawah sadarnya. Wanita itu mencengkram selimut dengan begitu kuat. "Jangan!" Arumi semakin menjerit ketakutan. "Aku mohon, jangan!" Air telah lolos di antara pelupuk matanya yang masih terpejam. Kedua insan itu telah berada dalam rumah. Mereka berdiri dan saling menatap satu sama lain. Karena terlampau terkejut, wanita itu tak sadar dengan pakaian yang ia gunakan. Pakaian tidur yang mestinya hanya seorang Arumi yang bisa memakai di depan Akmal. Pun rambut Debbie yang selalu terurai, kini tercepol menampakkan leher jenjangnya. "Ada apa?" Debbie bertanya, alasan mendadak Akmal menyambangi kediamannya. Seorang pria yang mengisi pikiran dan hati belakangan ini, debaran jantung jangan ditanya lagi. "Ada sesuatu yang ingin kuperjelas," Akmal berucap dengan suara dingin. Debbie menelan ludah. Dia tak kuasa dengan tatapan pria itu. Dia memalingkan wajah. "Penting." Akmal mengangguk. Dia mengikis jarak antara mereka berdua. Akmal semakin mendekat sehingga Debbie mau tak mau kembali melihat pria tersebut. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya Akmal. Debbie sudah menebak arah pembicaraan Akmal. Yah, pria di depan telah mengetahui kotak makan yang selalu dia kirim ke kantor pada saat jam makan siang. "Kau sudah tahu?" tanya Debbie dengan suara yang hampir tak terdengar. Sekali lagi ingin memastikan. "Iya." Akmal menyisahkan jarak beberapa senti antara dia dan Debbie. "Aku sudah tahu semua." Pipi Debbie merona merah. Dia tak menyangka secepat itu pria di depannya mengetahui. Datang selarut ini untuk memperjelas segalanya. "Apa aku salah?" tanyanya dengan lembut. "Aku merepotkanmu, Bi?" Akmal menatap wanita di depannya dengan mata sayu. "Hush," Debbie menggeleng. "Kamu sama sekali tak merepotkanku, Mas." Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang pria itu ucapkan. Dia senang bisa melakukannya untuk seorang Akmal Anggara Dinata. "Aku bahagia meski aku bukan istrimu," ucap Debbie dengan tulusnya. Akmal mengerutkan kening. "Kenapa?" Dia menuntut penjelasan dari wanita itu. Debbie memejamkan mata. Dia merasakan getaran hati untuk pria di depan. Apakah dia salah? Perasaan ini timbul dengan sendirinya. Debbie sudah berusaha menahan, tapi menghadapi seorang Akmal tak mampu membuatnya terus berbohong. "Aku hanya ingin membalas semua perlakuan baikmu selama ini." Sesaat kemudian matanya terbuka kembali. Akmal menghela nafas panjang. Dia sudah menduganya. Dia yakin bahwa Debbie dalang di balik pengadaan kotak makan tersebut. Pukul 12 malam. Hujan turun begitu derasnya disertai badai. Kedua insan itu masih saling berbicara, berusaha menemukan titik terang. "Apa aku salah?" Debbie kembali mempertanyakan sikapnya. Akmal menggeleng. "Terima kasih untuk perhatianmu." Wanita itu terperangah. Dia tak menyangka jika Akmal mengucapkan kata terima kasih untuk kotak makan tersebut. Bangun subuh dan memasak dengan sepenuh hati untuk pria itu tak sia-sia. Debbie berjalan mendekat, semakin mengikis jarak antara mereka. Tatapannya intens. Akmal pun tak menahan atau berkata jangan. "Mas." Ingatan Debbie akan Arumi sudah tertutup oleh rasanya. Dia tak akan menyia-nyiakan waktu ini.
Jujur 2 hari tak melihat pria di depan, ada rindu yang menuntut untuk segera diselesaikan. Mas. Akmal hanya terdiam, balas menatap wanita yang memanggilnya dengan suara lembut. Mereka sangat dekat hingga Akmal mengendus aroma Debbie yang manis. Pria itu tak menyangkal jika Debbie cantik. Salah, bahkan sangat cantik. Aku mengagumi dan menyukai suami orang. Debbie menggigit bibir bawahnya. Kedua tangannya telah merayap menyentuh pundak pria itu. Satu kalimat yang meluncur bebas dari bibir wanita tersebut sukses membuat Akmal terperangah. Begitu gamblangnya dia berucap, "Maafkan aku Arumi," batin Debbie. Debbie spontan menangkup wajah pria pujaannya, semakin mendekatkan kepala mereka hingga hidung keduanya saling bersentuhan. "Aku mengagumimu, Mas. Aku menyukaimu." Suara wanita itu melemah bercampur nafsu. Ya, nafsu ingin memiliki. Bahkan aku berani mengatakan kalau aku mencintaimu. Akmal hanya terpejam tanpa perlawanan. Pikirannya pun tertutup, bahkan kosong, menerima setiap perlakuan sang bidadari. Entah mengapa pria itu tak punya kuasa untuk bicara atau menghalanginya. "Mas, apa aku boleh?" Mata Debbie mengiba, memohon dengan sangat. Pria itu hanya diam 1000 bahasa. Dia bagai tersihir oleh sang bidadari. Jemari lentik Debbie perlahan membuka jaket kulit yang menempel di tubuh pria itu, seiring dengan perlakuan bibirnya. Prak! Tiba-tiba bingkai yang berisi foto Akmal dan Arumi pecah. Benda yang semula terpajang rapi di depan tempat tidur mereka berdua kini hancur berkeping-keping. Wanita itu terbangun dengan nafas yang tersengal. Dia menoleh menatap sampingnya, namun kosong. Wanita itu menangis. Dia mencari miliknya. "Akmal!" Arumi berteriak memanggil nama suaminya langsung. Wanita itu menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Namun naas pecahan beling menancap tepat di tumitnya. Arumi hanya memejamkan mata dan membungkuk mencabut beling tersebut. Dia meringis menahan sakit. Arumi tak peduli. Dengan kaki terpincang-pincang, dia tetap berjalan mencari pria itu di balkon dan kamar mandi. Namun tak menemukan. Mas Akmal, tangisnya pecah. Firasatnya tak enak. "Mas Akmal, kakiku berdarah." Dia berharap dengan mengatakan itu suaminya akan segera datang. "Mas, kakiku sakit." Percuma, tak ada balasan. Arumi memukul dadanya. Dia tergopoh-gopoh menuju ruang kerja suaminya. Arumi sungguh tak peduli dengan kaki yang robek dan darah yang tak hentinya mengucucur. "Mas," wanita itu kembali mengingat mimpinya. Dia ingin segera melihat miliknya. Arumi turun ke bawah, mencari di setiap sisi ruangan. Namun lagi-lagi tak ada. "Mas Akmal, jangan tinggalkan aku." Di depan pintu keluar wanita itu duduk dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Dia menangis terseduh-seduh. Wanita itu pucat. "Mawarku." Suaranya melemah, matanya berkabut karena air. Kemana pergi miliknya? Kenapa rumahnya kosong? Pandangannya mulai berkunang-kunang hingga wanita itu hilang kesadaran. Kedua insan tanpa ikatan kini hilang kendali. Sentuhan dan ucapan-ucapan Debbie menghipnotis seorang Akmal. Rambut indah Debbie telah tergerai. "Aku mencintaimu, Akmal." Suara Debbie begitu syahdunya di telinga pria itu. Debbie. Tergoda. Janji yang diucapkan seakan tak ada artinya. Dia Akmal yang selalu berbicara cinta di depan wanita sahnya. Wanita yang menemani dan membantunya berjuang sampai derajatnya terangkat, kini terlupa. Dan malam tersebut, malam yang panjang dilaluinya bersama dengan wanita lain adalah permulaan dari lunturnya janji di depan Sang Pencipta.